Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Bagus Bagaskara dengan NIM 22051360599. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja transmisi pada mobil. Dan di sini saya menjelaskan dengan cara dalam bentuk flowchart yang dimana apa sih komponen dari em, sistem transmisi mobil dan pengertiannya. Untuk yang pertama yaitu apakah sih pengertian dari sistem transmisi mobil? Sistem transmisi mobil merupakan bagian penting dari kendaraan roda 4 atau mobil yang memungkinkan tenaga dari mesin untuk disalurkan ke roda penggerak. Nah, jadi itu sistem transmisi ini digunakan untuk menggerakkan suatu kendaraan pada mobil yang biasanya disalurkan agar roda itu dapat bergerak. Nah, kemudian apa sih komponen-komponennya pada sistem transmisi mobil tersebut? Yang pertama di sini ada mesin. Nah, dari mesin itu adalah sumber tenaga utama dalam kendaraan mobil. Biasanya pada mobil ini menggunakan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis yang menggerakkan mobil. Kemudian yang kedua ini ada kopling atau clutch. Nah, kopling ini merupakan komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan putaran antara mesin dengan transmisi untuk memutuskan atau menghubungkan. Nah, saat pedal kopling diinjak, nah jadi ketika kopling diinjak, kopling itu memisahkan putaran mesin dari putaran transmisi sehingga memungkinkan perpindahan gigi tanpa menyebabkan gesekan yang berlebihan. Nah, selanjutnya ke transmisi manual atau otomatis. Nah, di sini kan ada dua, transmisi manual atau otomatis. Pada mobil itu ada dua, yaitu transmisi manual dan otomatis. Yang pertama yaitu transmisi manual. Transmisi Transmisi manual memungkinkan pengemudi untuk secara manual memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan kendaraan. Transmisi manual biasanya terdiri dari gearbox, shift fork, shift shaft, dan clutch assembly. Nah, kemudian untuk transmisi otomatisnya, yaitu transmisi secara otomatis mengubah gigi-gigi berdasarkan kecepatan dan beban mesin tanpa intervensi pengemudi. Transmisi otomatis biasanya terdiri dari torque converter, planetary gearsets, valve body, dan control module. Nah, jadi di transmisi manual atau otomatis ini terdapat banyak lagi komponen-komponen di dalamnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada torque converter. Nah, torque converter ini adalah komponen utama dalam transmisi otomatis. Torque converter mengubah torsi mesin menjadi torsi yang dibutuhkan untuk memutar transmisi dan akhirnya roda penggerak. Hal ini memungkinkan mobil untuk bergerak dari keadaan diam atau berhenti tanpa perlu menggunakan kopling. Nah, untuk yang selanjutnya ada gigi atau gears. Gigi atau dalam transmisi digunakan untuk mengubah rasio putaran antara mesin dan roda penggerak. Gigi-gigi ini memungkinkan mobil untuk menyesuaikan kecepatan dan torsi sesuai dengan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Jadi gunanya gigi ini bisa digunakan untuk menstabilkan putaran dan menggerakkan dari roda penggerak. Kemudian gigi-gigi ini menyesuaikan dari kecepatannya si pengemudi. Jadi semisal pengemudinya itu menginjak tuas gasnya, ya itu bakal menyesuaikan
kecepatan pergerakan dari gigi-gigi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada yang keenam, shift linkage atau shift solenoid. Nah, shift linkage pada transmisi manual atau shift solenoid ini pada transmisi otomatis adalah mekanisme yang digunakan untuk mengubah gigi secara manual atau otomatis. Mereka ini mengatur perpindahan antara gigi-gigi transmisi sesuai dengan kebutuhan dari mobil itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada diferensial. Diferensial ini adalah komponen yang memungkinkan roda penggerak untuk berputar pada kecepatan yang berbeda saat kendaraan berbelok. Hal ini memastikan bahwa roda-roda dapat berputar secara independen satu sama lain atau bergerak dengan bebas. Untuk selanjutnya ada drive shaft atau propeller shaft, yang dimana drive shaft atau propeller shaft ini yaitu komponen yang menghubungkan transmisi dengan diferensial. Drive shaft meneruskan tenaga dari transmisi ke diferensial yang kemudian menggerakkan roda penggerak. Untuk yang kesembilan ada roda penggerak atau biasa disebut dalam istilah bengkel atau istilah tekniknya yaitu drive wheels, yang dimana drive shaft atau propeller shaft ini adalah komponen yang menghubungkan transmisi dengan diferensial. Drive shaft meneruskan tenaga dari transmisi ke diferensial yang kemudian menggerakkan roda penggerak. Kemudian ada roda penggerak atau drive wheels. Nah, di mana roda penggerak ini adalah kendaraan tempat tenaga dari mesin diaplikasikan. Putaran roda penggerak akhirnya menyebabkan mobil bergerak maju atau mundur. Nah, jadi roda penggerak ini sangat berguna, sangat penting dalam cara kerja transmisi tersebut. Kemudian yang terakhir ada final drive atau differential housing, yang dimana di sini merupakan tempat di mana diferensial dipasang. Nah, komponen ini juga berfungsi sebagai tempat untuk mengubah arah putaran dari drive shaft ke roda penggerak. Jadi seperti itu cara kerja transmisi mobil dari pemaparan saya melalui vlogcast tersebut. Mungkin semisal ada salah kata atau kurang tepat, mungkin bisa dikoreksi karena di sini saya lagi belajar dan masih sama-sama belajar. Mungkin kalau semisal ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.